warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman pada masyarakat Alor. Apakah kalian pernah mendengarkan tentang masyarakat Alor? Mari kita pelajari bersama. Meneladani hidup penuh toleransi dari masyarakat Alor, ya. Jadi Alor itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 200.000 dan luas wilayahnya 2.864 kilometer. Mereka dapat hidup berdampingan, sangat damai meski dalam kesederhanaan dan ikatan agama yang berbeda-beda. Bupati Alor, ya, Nusa Tenggara Timur, yang bernama Amon Jobo tampak bersemangat menceritakan pengalaman hidup di daerahnya. Bercerita tentang warga Alor di desa-desa yang sejak zaman dulu sudah hidup rukun dalam harmoni dengan sesama tetangga. Ya, kedamaian tercipta di Kabupaten Alor, beribu kota di Kalabahi itu merupakan cerminan toleransi hidup beragama yang sempurna. Meneladani hidup penuh toleransi dalam masyarakat Alor. Nah, kata Amon, ya, Bupati Alor, bercerita harmoni antar agama dan suku di Alor sampai saat ini bisa dilihat secara kasat mata dalam setiap pendirian umat ibadah. Agama bagi warga Alor benar-benar menjadi pilihan merdeka setiap orang dan sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain. Maka pendirian masjid di Alor akan selalu menarik keterlibatan orang Nasrani untuk membantunya, ya. Jadi di Alor itu sebagian besar penduduk Alor itu beragama Kristen. Agama Katolik dan Islam merupakan agama kedua terbanyak yang dianut masyarakat di sana. Akan tetapi, tingkat toleransi beragama di sana sangat tinggi yang membuat warganya hidup damai dan rukun. Nah, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Alor dapat terwujud karena masyarakatnya menganggap manusia mempunyai asal-usul yang sama. Nah, banyak peristiwa yang berlangsung di Kepulauan Alor yang memberi teladan baik untuk mewujudkan secara nyata semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai paduan dalam menghidupkan toleransi dan sikap hidup saling memuliakan setiap orang yang berbeda antara satu dan lainnya, ya. Nilai keagamaan terutama antar Kristiani dan Muslim telah membentuk keyakinan pada generasi baru di Alor dan desa-desa di sekitarnya. Mereka memegang teguh warisan keyakinan Hulen Baat Tonga Belolo Rera Ulan Tanah Ekan, yakni sebuah keyakinan akan adanya pencipta langit dan bumi. Di desa Lama Holot misalnya, baik generasi tua maupun muda masih memegang teguh keyakinan Lewo Tanah, yakni kampung halaman yang harus dibangun dengan penuh kedamaian. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, setelah tadi kita menyimak tentang kerukunan dan prinsip hidup orang Alor, ya, terutama memegang teguh kebersamaan, ya. Kebersamaannya itu sangat terjalin sehingga
masyarakatnya penuh kedamaian. Nah, kebersamaan ini adalah berhubungan erat dengan kerjasama ya, seperti tadi di masyarakat Alor, seperti membuat atau membangun tempat ibadah itu dilakukan dengan kerjasama meskipun berbeda keyakinan. Nah, kerjasama ini, nah coba kita terapkan di lingkungan tempat tinggal. Pernahkah anak-anak semua melihat atau melakukan langsung melaksanakan kerjasama di lingkungan tempat tinggal? Nah, sepertinya anak-anak hebat kelas 4 semuanya pernah melakukan ya. Misalkan di kegiatan 17 Agustus ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, semua masyarakat kerjasama untuk melaksanakan atau mempersiapkan untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut ya. Misalnya acara kegiatannya ke perayaan kemerdekaan. Nah, siapa tujuannya untuk apa? Untuk menjalin misalkan persatuan dan kesatuan dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ya. Misalkan dengan membuat spanduk ya di depan, misalkan di perumahan-perumahan, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke berapa di situ ya. Nah, pelaksananya siapa saja? Pelaksananya misalkan seluruh warga RT 9 RW 7. Desanya misalkan Balaraja dan sekitarnya, atau Talaga Bestari dan sebagainya, atau Kabupaten Tangerang ya, atau Kampung Telaga Sari ya, dan lain-lain, tergantung tempat tinggal masing-masing. Nah, apa manfaatnya setelah melaksanakan kegiatan kerjasama ini? Nah, setelah melaksanakan kegiatan kerjasama ini, diharapkan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia berjalan dengan lancar dan tertib gitu ya. Bisa dipahami ya untuk kerjasama. Mari kita lanjutkan, kita bahas apa sih kerjasama itu. Nah, kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Pengertian kerjasama dalam lingkungan tempat tinggal adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama antar masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Sekarang contoh-contohnya, apa ya contohnya kerjasama di lingkungan tempat tinggal? Yang pertama adalah contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan setempat. Lingkungan setempat itu bisa saja ya kerjasama membersihkan rumput di lingkungan tempat tinggal. Kemudian membersihkan saluran-saluran air, bisa saja membersihkan tempat ibadah saya dengan melakukan kerja sama di lingkungan tempat tinggal. Kemudian gotong royong membangun balai desa. Ya, balai desa itu seperti membangun tempat-tempat atau pembangunan untuk kepemerintahan, membangun balai desa, atau membangun tempat kelurahan, membangun pos ronda, pokoknya yang berhubungan dengan kepemerintahan, biasanya untuk mengadakan musyawarah dan lain-lain. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan tempat tinggal adalah musyawarah untuk mengambil keputusan bagi kepentingan bersama. Nah, musyawarah juga kan dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, ini juga sama ya, kerjasama di lingkungan tempat tinggal.
Kemudian contoh lain di kerjasama di lingkungan tempat tinggal adalah bersama-sama menghias lingkungan jelang perayaan 17 Agustus. Seperti sudah Ibu sampaikan tadi, itu adalah contoh-contoh kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Bisa dipahami anak-anak hebat semuanya ya. Demikian untuk materi hari ini. Insya Allah kalian dapat merealisasikannya, mencobanya di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.